Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jumpa lagi kita ya, sudah lama tidak berjumpa. Alhamdulillah diberikan kesempatan kita bisa bertemu kembali, bisa berbincang kembali. Kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang keilmuan. Ya, tentang proses belajar ilmu gaib, bahwa belajar ilmu gaib itu sudah sering dijelaskan sebetulnya pada dasarnya, yaitu tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Banyak faktor yang menghalangi, banyak faktor penyebab kenapa tidak bisa meraihnya. Ya, banyak sekali faktornya. Mungkin nanti coba saya jelaskan ya. Coba saya jelaskan salah satu faktor penyebab kenapa kita terkadang belajar bertahun-tahun tapi nggak bisa-bisa gitu ya. Ya, penyebab pertama adalah terkadang kita itu kurang peka atau kurang perasa. Kurang peka atau kurang perasa ya, itu bisa menjadi faktor gitu. Nah, ini versi saya ya, Kita kurang peka, kurang perasa. Kurang peka seperti apa? Kurang peka dengan perubahan dalam diri kita. Kurang peka dalam kehidupan diri kita sendiri, kurang peka terhadap diri kita sendiri, kurang peka terhadap lingkungan, kurang peka terhadap wilayah, kurang peka terhadap rasa yang ada di dalam jiwa kita. Nah, ini salah satu faktor penyebab kenapa tidak bisa menguasai gitu. Jadi banyak faktor gitu ya, salah satunya itu. Dan insting dan feeling ya, instingnya kurang hidup gitu, atau terlalu berlebihan mengikuti yang diajarkan gitu. Padahal setiap yang diajarkan itu butuh evaluasi atau butuh pengembangan. Kenapa? Karena belum tentu cocok yang diajarkan si guru itu kepada sang murid gitu. Jadi sang guru itu memberikan teknik belum tentu cocok dengan pribadi murid tersebut. Nah, makanya akan menghambat. Nah, solusinya adalah mengembangkan diri. Solusinya, saya juga sama, mengembangkan diri gitu. Semua sistem yang saya terapkan itu hasil pencarian ya, hasil pencarian oleh diri sendiri, bukan dari guru diberikan langsung jadi, langsung bisa, enggak. Jadi saya pun mencari sendiri gitu, karena kebanyakan di zaman dulu itu hanya memberikan mentahan. Nah, sedangkan mentahan itu butuh proses untuk mencarinya, dan mencarinya lama banget, lama sekali ya. Jadi nggak mudah, mencarinya tuh lama sekali, dan itu butuh proses bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun bisa jadi. Dulu saya hampir 15 tahun berarti. Nah, apalagi guru-guru zaman dulu itu lebih banyak memberikan ilmu mentah gitu. Kalau zaman sekarang banyak ilmu yang setengah jadi. Setengah jadi itu maksudnya apa? Sudah diberikan rumusan-rumusan, sudah diberikan cara-cara, sudah diberikan teknis-teknis. Berarti namanya ilmu setengah jadi. Nah, jadi petunjuk-petunjuknya sudah jelas dan sangat tinggal mengikuti gitu, sangat ringan, tinggal mengikuti anjuran. Karena sudah dikaji gitu, sudah diuji. Karena sudah diuji, sudah diproses, jadi sudah melewati masa-masa ujian, jadinya ya kita tidak terlalu mencarinya, tidak terlalu lama gitu ya. Itu perbedaannya. Nah, jadi lumayan ringan ya. Nah, kalau dulu mentah itu mencari sendiri mencari, terus mencari, dikaji, terus dikaji, setiap diberikan amalan dikaji lagi, dan itu butuh proses yang lama sekali gitu. Nah, jadi intinya penyebabnya adalah peka ya, kepekaannya kurang. Peka terhadap lingkungan sekitar, wilayah, keadaan sekitar. Itu penting sekali diperhatikan.
gitu. Penting sekali diperhatikan. Yang kedua adalah ambisi ya. Saya catat biar nggak lupa. Yang kedua adalah ambisi. Terkadang ambisi yang berlebihan, ambisi yang menggebu-gebu, terkadang justru malah menutup ya. Terkadang malah menutup apa? Malah menutup pintu rasa tadi. Pintu rasa itu terkadang malah makin tertutup karena saking ambisinya. Itu juga sangat memungkinkan karena ambisi itu dia dikontrol oleh sebuah emosi keinginan yang berlebihan. Tapi harus ada ambisi ya, tetapi jangan terlalu berlebihan berambisi. Kalau ambisi manusia itu harus ada. Karena itu apinya. Kalau tidak ada api tetap nantinya tidak sampai juga. Gitu. Nah, yang kedua itu ya. Penyebab yang ketiga. Penyebab yang ketiga, kebanyakan orang tidak menyadari. Kebanyakan orang dia sebetulnya sudah mempunyai tanda-tanda bahwa ilmu itu sudah masuk ke dalam dirinya, tetapi dia tidak tahu dan dia tidak paham bahwa itulah tanda-tandanya gitu ya. Tidak menyadari gitu. Padahal kok saya sudah belajar tapi kok nggak ada hasil. Sebetulnya sudah berhasil, tetapi dia karena dia tidak paham, jadi dia tidak menyadari bahwa ilmu itu sudah masuk. Kebanyakan tidak menyadari bahwa kejadian-kejadian di dalam kehidupannya itu adalah sebuah pertanda. Gitu. Kejadian-kejadian yang dialami bahwa itu sebuah pertanda, dia tidak sadar itu. Nah, jadi banyak kemungkinan karena tidak sadar akhirnya merasa bahwa dia ilmunya tuh belum masuk gitu. Padahal sudah bisa gitu. Gitu. Itu juga bisa menjadi penyebab. Ketiga, keempat, percaya diri. Nah, orang yang tidak percaya diri, orang yang kurang percaya diri itu juga sangat berpengaruh terhadap keilmuan. Kenapa? Pengaruhnya besar. Orang ini mempunyai ilmu banyak, tetapi dia tidak percaya diri, maka otomatis ilmu itu akan diam. Ilmu itu tidak akan berfungsi, ilmu itu akan berhenti gitu, akan diam, tidak bergerak. Ilmu itu tidak akan bergerak, dia akan diam, tidak melakukan aktivitas gitu. Jika dia percaya diri, maka akan cukup bagus untuk memberikan jalan ilmu itu agar keluar gitu. Agar ilmu berfungsi adalah dengan percaya diri. Tetapi percaya diri yang berlebihan pun tidak bisa. Tidak bisa. Jadi harus yang sedang-sedang saja. Kalau percaya dirinya berlebihan juga tidak bisa. Kurang percaya diri itu contoh misalkan merasa ragu saat mengobati orang, merasa deg-degan, itu berarti nggak percaya diri. Merasa grogi, suka grogi, kikuk, ngobatin orang, misal orang kerasukan tapi nggak keluar-keluar, jin yang ngerasukinya nggak keluar-keluar, akhirnya dia merasa grogi, merasa malu. Nah, ini ilmu itu tidak akan berfungsi dengan yang mental lemah seperti itu gitu. Jadi itu namanya mental lemah ya. Ilmu itu harus mempunyai mental yang kuat, mental baja. Kalau mempunyai mental baja, maka ilmu akan bagus dikuasai gitu. Ketika mengobati orang, orangnya tidak sembuh, dia merasa down, dia merasa malu, dia merasa tidak bisa. Nah, ini namanya mental lemah ya. Mental lemah itu juga penyebab ya. Percaya diri dan mental lemah. Jadi orang yang bermental lemah itu akan sulit mempelajari ilmu gaib. Karena ilmu gaib itu berhubungan dengan dunia gaib, dengan dunia jin. Maka dari itu mentalnya harus siap gitu. Dan ilmu gaib bukan hanya berhubungan dengan bangsa jin, tetapi juga berhubungan dengan bangsa manusia. Gitu ya. Jadi harus bermental baja. Kalau bermental lemah akan sulit, sangat sulit gitu. Cukup sulit nanti. Jadi mental juga butuh ya saudara semuanya.
Mental butuh, harus butuh mental yang kuat gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ini, saya singkat aja ya. Selanjutnya adalah pikiran. Pikiran apa? Pikiran. Terkadang orang itu terlalu berlebihan memikirkan sesuatu hal. Gitu. Memikirkan sesuatu hal itu maksudnya ini ilmu kok begini, kok ini ilmu begini gitu. Jadi berlebihan memikirkan sesuatu. Gitu. Dipikirkan aja kok nggak ada perubahan gitu. Kok nggak ada perkembangan, dipikirkan terus. Nah, pikiran ini yang akan menghancurkan ilmu. Karena saat membawa ilmu, terkadang orang memikirkan mana kok nggak terasa apa-apa gitu. Nah, ilmu gaib itu tidak terasa seperti membawa beras 20 kilo di ponggok. Jadi ilmu gaib itu sebanyak apapun, setinggi apapun tidak akan berat dibawanya. Begitu ya. Nah, jadi Anda salah paham kalau berpikiran bahwa membawa ilmu gaib itu terasa gitu. Terasa seperti membawa beras 50 kg, itu salah besar. Itu cukup salah besar. Gitu. Selanjutnya adalah sabar ya. Saat kita ingin melihat hasil dari ilmu gaib itu kuncinya sabar. Sabar dan ikhlas. Dan kenapa harus sabar dan ikhlas? Karena kita tidak akan pernah tahu kapan keajaiban itu akan dikeluarkan. Kita tidak akan pernah tahu. Kapan keanehan itu akan dikeluarkan, kita juga tidak akan pernah tahu. Nah, karena sebetulnya pada dasarnya manusia itu terbatas kemampuan gaibnya. Tidak sehebat yang disangkakan oleh saudara semua gitu. Mungkin saudara-saudara sering melihat di acara-acara YouTube orang seperti hebat sekali. Itu pada dasarnya terbatas ya. Pada dasarnya terbatas, tidak begitu berlebihan sehebat yang dilihat oleh mata saudara di YouTube atau di TV-TV ya. Tidak seperti itu. Gitu. Jadi ada batasan-batasan ya. Manusia itu tetap terbatas, tidak sesakti yang dikira, tidak. Tetap terbatas dan ada batasnya. Harus diingat, ada batasnya. Tidak ada manusia yang paling sakti gitu. Semuanya ada kadar, ada batas. Jadi yang harus diingat adalah ada batas. Jadi jangan berlebihan. Nah, makanya dari itu saran saya, belajarlah ilmu gaib, belajar dan belajar. Agar tidak tertipu, agar tidak dibodohi, agar tidak dibodoh-bodohi. Karena banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kebodohan orang lain. Jadi kebodohan orang lain itu dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan. Gitu. Makanya belajar ilmu gaib, jangan hanya jadi penonton. Kalau hanya jadi penonton, maka bersiaplah Anda jadi korban. Ya. Iya, saya bilang seperti ini karena memang kenyataannya seperti itu. Itu memang kenyataan. Kalau Anda tidak mau jadi korban, belajar dan belajar. Kalau Anda tidak belajar, bersiaplah suatu hari nanti Anda akan jadi korban. Gitu ya. Lebih baik uang itu dipakai belajar daripada uang itu diberikan begitu saja, Anda jadi korban. Daripada Anda jadi korban, uang hilang, Anda tidak mendapatkan apapun. Lebih baik belajar, Anda mendapatkan ilmu. Uangnya berarti berkah gitu. Uangnya berkah, ilmu dapat gitu. Daripada Anda dibodohi orang, uang nggak bisa bermanfaat. Uangnya hilang entah kemana, hilang ditipu orang. Lebih baik dipakai belajar gitu. Uang itu lebih bermanfaat dipakai mempelajari ilmu. Karena ilmu itu tidak bisa dihitung dengan uang. Kenapa? Uang bisa dicari, tetapi ilmu sulit dicari. Meskipun ilmu bisa dicari, tetapi kalau tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan taufik dan hidayah, maka sampai mati sekalipun Anda tidak akan mendapatkan pencerahan tentang ilmu-ilmu itu. Gitu ya. Apalagi ini ilmu gaib yang tidak terlihat. Jadi sangat cukup mustahil mencari pencerahan. Karena tidak ada pencerahan tertulis secara konkret ya. Nah, seperti itu. Jadi saat mempelajari ilmu gaib, saran saya harus mempunyai guru. Kenapa? Karena si guru ini adalah pengikat benang. Jadi saling sambung menyambung ya. Saling sambung menyambung antara guru dengan gurunya, dengan gurunya, dengan gurunya lagi, dengan gurunya lagi, dan kita. Nah, jadi itu saling sambung menyambung, ada suatu ikatan
Dan ikatan itulah yang membuat kita mempunyai, diberikan kemampuan, jika memang diberikan. Dari tali benang itulah jalannya, gitu. Nah, maka dari itu saudara semuanya yang sedang belajar, satu, harus ada kesabaran ya tadi, agar kita bisa mendapatkannya. Terkadang tidak terlalu sabar, ingin buru-buru, ingin cepat-cepat, akhirnya hasilnya malah nggak ada, malah nggak maksimal. Nah, terkadang ada banyak juga yang putus asa merasa nggak bisa. Padahal belajar ilmu gaib itu penuh dengan ujian, ilmu gaib itu penuh dengan pendidikan alam. Yang paling berat adalah dididik oleh alam. Pendidikan alam itu paling berat sekali. Kenapa? Karena berbeda dengan pendidikan manusia. Nah, maka dari itu harus siap ditempa, harus siap dididik oleh alam. Gitu. Karena saat alam mendidik kita, maka kita sesungguhnya disayangi oleh Allah. Gitu. Karena berarti langsung dididiknya oleh alam, bukan oleh manusia lagi. Itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Nah, jadi mudah-mudahan saudara bisa dididik oleh alam. Nah, proses tadi ya, tidak ada yang instan, semuanya butuh proses dan butuh perjuangan. Dan saran saya, berinvestasilah di ilmu, karena ilmu itu akan mendatangkan keberkahan dan akan mendatangkan kebaikan. Gitu, karena semua manusia hidup itu dengan ilmu. Gitu. Jadi jangan mau hanya nonton, jangan mau hanya jadi penonton, jangan mau hanya jadi istilahnya apa ya, hanya melihat gitu. Tetapi belajarlah dan bisa gitu. Saran saya, belajarlah dan bisa. Dan untuk bisa itu memang butuh proses tadi ya, banyak proses. Jadi intinya tidak ada ilmu yang instan sehari 2 hari langsung bisa gitu. Minimal setahun gitu. Terkadang orang udah putus asa. Nah, ketika saudara putus asa, disitulah saudara sebetulnya membuang kesempatan. Karena kita nggak tahu, entah besok atau besoknya kita diberikan hidayah tentang keilmuan. Kita malah putus asa duluan, ya udah jadinya hilang. Seharusnya kita mendapatkan pencerahan tapi malah hilang. Gitu. Karena manusia itu pada dasarnya adalah mencari pencerahan jati diri. Apa itu pencerahan? Ya pencerahan. Dia memahami gitu, dia memahami keilmuan, dia memahami agamanya, dia memahami Tuhannya, dia memahami dirinya, dia memahami konsep agamanya, dia memahami sebuah keilmuan yang sedang dia pelajari. Gitu. Banyak yang dia pahami. Jika Allah berikan taufik dan hidayah, dia akan banyak memahami gitu. Dan itu sangat penting dan harus dipelajari. Begitu. Waktu ya. Selanjutnya adalah waktu. Waktu, belajar ilmu gaib itu tidak terbatas waktu. Terkadang bisa lebih dari waktu yang kita tentukan atau dari prediksi kita. Misal kita tentukan perkiraan 1, 2, 3 tahun bisa. Tetapi pas kita jalankan ternyata 5 tahun itu belum bisa-bisa. Padahal target awal 1, 2 tahun, 3 tahun. Tapi ternyata sudah 5 tahun malah nggak bisa-bisa. Nah, itu tandanya tadi waktu. Ilmu gaib itu tidak bisa semaunya terserah kita, nggak bisa. Jadi ilmu gaib itu sudah ada yang ngatur. Termasuknya ilmu itu adalah keberkahan ya, keberkahan dan rezeki yang sangat luar biasa. Ilmu gaib itu adalah sebuah rezeki yang sangat besar. Karena dengan ilmu itu bisa barokah kehidupannya dan bisa manfaat di dunia dan di akhirat ya. Begitu mungkin, nanti saudara coba kalau mau bertanya kirim di komen atau langsung WA ya. Atau langsung WA aja ke saya. Ya itu aja dulu mungkin. Terima kasih banyak. Sampai jumpa nanti lagi, kita bahas lagi tentang apa?
Intinya belajar ilmu itu tidak ada yang mudah, butuh proses. Dua, tidak ada yang simsalabim langsung bisa, semuanya butuh proses yang cukup memakan waktu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.